Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada kesempatan kali ini ya, tim dari Gudang Properti Idaman ya, sambil kita menikmati suasana di jalan menuju ke lokasi review sebuah tanah, kita sedikit bincang-bincang terkait dengan ya properti lah gitu. Secara umum itu pandangan masyarakat agen properti atau perantara gitu, atau apa ya istilah makelar ya. Nah, istilah umumnya makelar itu memiliki konotasi negatif. Karena apa? Karena memang di lapangan ya kita temui itu banyak kejadian-kejadian yang mereka diamanahi untuk menjualkan rumah atau tanah dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemilik, tapi karena menginginkan untung yang besar, pendapatan yang besar, sehingga di-up atau dinaikkan harganya sendiri tanpa seizin atau sepengetahuan dari pemilik. Markup gitu ya, di markup gitu. Nah, sehingga terkesan bahwa ketika ada calon pembeli, wah ini harganya sudah di-up dengan harga yang relatif lebih tinggi gitu. Nah, dan itu sebenarnya juga menjadikan ya, mempengaruhi ketika pemilik itu BU atau butuh uang gitu, mendesak gitu, sehingga akan lama karena ya harganya lebih tinggi seperti itu, karena dari umumnya ya. Iya, dari umumnya gitu ya. Terus ketika proses dari mengantar sampai ketika calon pembeli itu tertarik, itu ditemui sendiri, kemudian diajak untuk tawar menawar sendiri gitu. Padahal seharusnya kan yang berhak untuk proses tawar menawar itu ya pemilik gitu kan, bukan dari perantara itu sendiri. Jadi perantara hanya mengantarkan, kemudian memperlihatkan, kemudian nanti ketika pembeli itu tertarik, mempertemukan untuk proses tawar menawar. Nah, kemudian untuk proses selanjutnya ketika sudah sepakat untuk ke notaris, nah nanti pihak perantara atau agen itu mencoba untuk membantu proses di notaris gitu. Nah, sebenarnya itu sehingga ya karena konotasi negatifnya jadi tadi menaikkan harga dan sebagainya, sehingga enggak, namanya jadi kurang baik seperti itu. Nah, ini jadi hal ini ya banyak lah kita temui di beberapa rekan-rekan yang seperti itu. Tapi pada dasarnya tidak demikian, saudara sekalian, bahwa agen properti atau perantara atau bahasa umumnya itu makelar itu sebenarnya membantu kedua belah pihak. Nah, saya diingatkan, ada seseorang yang mengingatkan kepada kami bahwa niatan kita untuk mengantarkan atau untuk jadi agen properti itu adalah mempertemukan antara orang yang sedang membutuhkan dana, membutuhkan uang, dan mereka menjual propertinya, aset propertinya, baik rumah ataupun tanah. Nah, tujuan kita adalah mempertemukan antara orang yang membeli, yang mencari tanah atau rumah, dengan orang yang menjual propertinya tersebut gitu, sehingga membantu gitu, membantu. Nah, jadi tujuan utama kita itu. Jadi ketika orang yang membutuhkan uang itu segera bisa terjual, dan yang mencari rumah segera mendapatkan rumah misalnya, itu akan lebih baik itu. Jadi insya Allah itu sebenarnya tujuan mulia. Nah, tapi karena di belakangnya itu ada
misal fee atau komisi itu yang ya secara naluri bahwa karakter manusia itu kurang sehingga mereka memanfaatkan itu. Itu niatnya jadi nggak lurus seperti itu ya. Kalau fee itu sebetulnya bagaimana? Kalau untuk pembeli atau penjual? Nah, kalau pada umumnya itu fee atau komisi itu dikeluarkan, ini tidak tertulis ya, hukum yang tidak tertulis tapi sudah menjadi kebiasaan, itu yang mengeluarkan fee atau komisi itu penjual. Karena penjual ini meminta tolong kepada agen untuk menjualkan produk propertinya. Itu. Nah, jadi yang dikeluarkan oleh penjual ini adalah pada umumnya gini, walaupun tidak tertulis, tapi secara umum adalah 2,5% dari harga kesepakatan. Jadi untuk pembeli secara umum pembeli tidak dikenai biaya. Nah, kita juga seperti itu di mana? Di gudang properti idaman juga seperti itu. Jadi untuk para calon pembeli yang mencari properti baik rumah ataupun tanah yang lainnya, itu ketika bermitra dengan kami atau minta tolong untuk mencarikan dan sebagainya, maka jangan khawatir, kita tidak meminta komisi atau apa dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita sudah mendapatkan, insya Allah sudah mendapatkan dari pemilik properti itu. Jadi jangan khawatir. Ya banyak juga yang kayak gitu juga. Jadi ini nilai negatifnya lagi juga banyak yang meminta. Ya, pembeli nanti. Iya, pembeli diminta gitu ya. Dari penjual dapat, pembeli juga dimintai. Kanan kiri oke. Nah, itu juga. Kecuali gini, misal memang tidak diminta, tapi karena saking senengnya gitu mendapatkan properti yang diidam-idamkan gitu kan, sesuai dengan namanya itu. Nah, maka sebagai rasa terima kasih memberikan. Nah, itu bebas, tidak ada patokan secara tertulis maupun tidak tertulis. Jadi memberi istilahnya secara sukarela ya, iya, sukarela. Hadiah atau memberi. Iya, betul. Itu tidak ditentukan berapanya ya. Tidak ditentukan berapanya, seperti itu. Bebas istilahnya. Boleh memberi, boleh tidak ya. Iya, betul. Nah, itu seperti itu. Dan penjual pun juga demikian. Jadi tidak harus pada umumnya 2,5%, tidak harus gitu. Ya, itu tergantung kerelaan dari penjual. Tapi pada umumnya itu demikian 2,5%. Pada umumnya, kita berbicara pada umumnya. Demikian. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Bapak Ibu memiliki properti atau tanah atau rumah misalnya seperti itu yang mau kita bantu untuk promosikan, jangan sungkan-sungkan, jangan khawatir. Insya Allah kita dengan senang hati untuk mempromosikan properti Bapak Ibu sekalian. Jadi yang kita adalah bagaimana mempromosikannya. Yang pertama, insya Allah kita pasarkan lewat media sosial, baik WhatsApp, Facebook, Instagram dan sebagainya. Dan juga kita di channel ini kita insya Allah kita review. Ya, kita mengikuti jadwal ya gitu. Jadi tidak bisa langsung ketika Bapak Ibu Saudara sekalian menghendaki kemudian kita langsung review, tidak, karena mengikuti jadwal gitu ya. Jadwal reviewnya. Nah, jadi insya Allah kita dengan senang hati membantu untuk menjualkan properti Bapak Ibu Saudara sekalian gitu. Kemudian yang penting adalah surat-surat tanah maupun rumah Bapak Ibu sekalian sudah lengkap gitu, sehingga tidak bermasalah. Insya Allah seperti itu, maka kita akan senang hati untuk memasarkannya. Nah, dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian yang menghendaki untuk mencari properti baik untuk investasi ataupun untuk tempat tinggal, rumah ataupun tanah, nah itu juga bisa menghubungi kami gitu. Dengan senang hati akan kami bantu untuk mencarikan properti idaman Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi berupa tanah maupun rumah itu bisa, insya Allah gitu ya. Lokasinya di mana? Nah, untuk secara garis besar secara umum ya di daerah
daerah istimewa Yogyakarta atau daerah Jogja, tapi bisa juga di Jawa Tengah maupun di daerah yang lain. Nah, insya Allah dengan senang hati akan kami bantu untuk mencarikan rumah ataupun tanah buat Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu. Nah, jadi jangan khawatir ya untuk kalau nanti kok jadi Bapak Ibu yang mau mencari tanah atau rumah kemudian kita mintai, tidak. Kita mendapatkan dari pemilik yang menjual propertinya, menjual tanah maupun rumahnya gitu. Nah, jadi itu kalau hal-hal yang lain nanti tinggal bisa mengkomunikasikan, entah itu menghubungi lewat WhatsApp itu yang ada di deskripsi channel ini gitu. Nanti bisa menghubungi kami, entah itu nanya-nanya dan lain sebagainya, nanti dengan senang hati insya Allah akan kami jawab gitu. Nah, kami respon dengan senang hati. Intinya ya, atau mau request itu, misal tolong dong di request saya mau mencari rumah atau tanah di daerah sini gitu, carikan dong. Nah, misal seperti itu, siap dengan senang hati. Justru kalau ada Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau mencari lokasi di daerah mana gitu, nah insya Allah kami akan mencoba untuk membantu. Prinsipnya adalah kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk amanah dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, baik itu yang mau menjualkan atau mau mencari gitu. Dan insya Allah akan kita bantu ketika Bapak Ibu mencari hunian atau tanah, itu nanti prosesnya adalah akan kita pertemukan dengan pemilik gitu, kalau mencari rumah atau tanah. Kalau mau menjual, nanti pembeli akan kita ketemukan dengan Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai pemiliknya untuk proses tawar menawar gitu. Jadi kita tidak main di belakang, jadi akan fair, akan terbuka gitu kan, seperti itu. Jadi insya Allah tidak perlu khawatir, kita akan sampaikan semua kepada Bapak Ibu terkait dengan properti yang dijual ataupun dicari gitu. Mungkin itu nih bincang-bincang pada kesempatan kali ini, karena ini sudah maghrib gitu. Jadi nanti kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara sekalian sehat selalu, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang halal dan thayyib, bahagia keluarganya dan sehat selalu. Terima kasih. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.